Elshinta News and Talk. Pendengar, kita langsung bergabung dengan rekan kami Haryo Ristamaji yang berada di kantor Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional. Silakan Haryo. Oke, terima kasih Suwiryo. Selamat pagi pendengar Elshinta, apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat-sehat selalu. Dan kali ini kita akan bahas mengenai sesuatu hal yang sangat menarik sekali dalam Radio Talk bersama Kompolnas. Seperti kita ketahui bahwa perilaku yang ditunjukkan sejumlah oknum kepolisian memicu desakan dari sejumlah kalangan agar Polri melakukan reformasi kultural. Nah, apa itu reformasi kultural di tubuh Polri dan bagaimana penerapannya? Kita akan bahas hal ini dalam Radio Talk bersama Kompolnas kurang lebih 1 jam sampai jam 10 nanti bersama narasumber Dr. Albertus Wahyu Rudanto MSI. Beliau adalah Komisioner dari Kompolnas Republik Indonesia, dan Radio Talk ini disiarkan secara langsung dari studio Kompolnas di Tirtayasa. Kita sapa langsung dengan Pak Wahyu. Apa kabar Pak Wahyu? Kabar baik Mas Haryo. Sehat Pak? Ya, alhamdulillah. Makin keren aja nih kayaknya ya. Iya, kita ini kan belakangan ini ingin sekali mengetahui update dari Kompolnas ya Pak ya, apalagi mengenai reformasi kultural, dan yang kita tahu bahwa di bawah kepemimpinan Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah memiliki slogan presisi begitu. Nah, mungkin bisa dielaborasi, diterangkan sedikit Pak di awal Radio Talk kita ini mengenai reformasi kultural di tubuh kepolisian. Ya. Baik Mas Haryo, jadi Polri ini kan alat negara ya, jadi bukan alat kekuasaan, bukan politik, alat negara. Itu sejak awal kita mulai awal reformasi ingin benar-benar menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Ya. Ada di Tap MPR nomor 6 dan nomor 7 tahun 2000, kemudian keluarnya undang-undang tentang Polri tahun 2002, undang-undang nomor 2 tahun 2002. Nah, setelah itu tahun 2005 teman-teman di Polri senior-senior beberapa sudah pensiun sekarang merumuskan adanya arah reformasi. Ada 3 yang dilakukan, yaitu reformasi instrumental, reformasi struktural, dan reformasi kultural. Itu agendanya dibikin perencanaannya untuk 25 tahun, mulai tahun 2005. Jadi sekarang sudah berjalan. Nah, awal mula dilakukan reformasi instrumental mengenai doktrin Tribrata Caturpastia agar menjadi ideologi anggota Polri. Kemudian mengenai visi misi dan sebagainya berjalan dengan baik. Kemudian struktural, organisasi mulai disusun, diatur, mana-mana fungsi yang belum ada, sakral belum ada, dilengkapi, ditambah, kemudian dikembangkan, berjalan dengan baik. Problem yang ketiga yang kultural, itu menyangkut soal perilaku, soal mindset, itu harusnya berpatokan pada tadi doktrin, pada visi misi, juga pada tupoksi ya, di struktur, tetapi pada kenyataannya itu jalannya tidak mulus. Nah, terakhir ini ada kejadian yang menurut kami ini tragedi nasional, yaitu kejadian sampai seseorang dengan pangkat bintang 2 melakukan tindak pidana yang kemudian menyeret ke banyak anggota Polri. Beberapa sudah dinyatakan PTDH. PTDH itu sanksi terberat di dalam etika Polri karena dia dinyatakan berhenti menjadi polisi dan tidak dengan hormat. Kalau berhentinya pas pensiun masih terhormat, ini tidak hormat. Dan nggak dapat pensiunan ya Pak ya? Enggak, karena dia kalau dia berhentinya karena pensiun dapat, tapi karena ini kan PTDH itu pemberhentian tidak dengan hormat. Ya, itulah artinya dianggap tidak layak jadi polisi. Nah, sehingga sekarang ini muncullah momentum agar kita menjadikan kejadian ini jangan dianggap sebagai masalah, tapi setidaknya juga sebagai berkah. Artinya ini ada momentum untuk kita berbuat baik, bersih-bersih, berbenah, dan kita sebut sebagai akselerasi reformasi kultural. Berarti ini tadi di Pak Wahyu bilang ini berkah, artinya ini bisa menstimulasi ya untuk melakukan reformasi kultural ini bisa lebih in lagi begitu. Iya, artinya ini kalau kita boleh bicara dalam dalam nuansa agamis ya, ini peringatan dari Tuhan bahwa ada yang nggak beres di polisi ya, dan ini momentum untuk dibenahi karena sejak awal kita kan punya doktrin di Tribrata dan Caturpastia itu jelas disebutkan polisi itu harus ikhlas untuk menjadi pelindung, pengayom, pelayan.
kita harus melakukan sesuatu tugas sesuai dengan tupoksi dan sebagainya. Nah, ini kan tidak berjalan, maka yang harus kita lakukan ya sekarang ini, kalau yang nggak layak di polisi ya kita berhentikan. Kalau yang nggak benar ya kita luruskan. Itu yang kita lakukan itu semua menyangkut mindset, cara berpikir, pola pikir dan tindakan. Itulah kultur ya, budaya organisasi yang harus dibenahi di Polri dan harus menjadi kekuatan tersendiri, karena polisi ini apapun kan dibutuhkan publik. Ya, coba kalau polisi ini mogok 1 hari saja, kacau balau di negara. Ya, maka ya sekarang ini walaupun ada kejadian, polisi bekerja dengan sesuai dengan visi misinya. Yang patroli ya patroli, yang bertugas untuk pengamanan di lalu lintas. Artinya kejadian ini tidak berimbas kepada seluruh anggota. Nah, kita berharap tetapi karena ada kejadian yang sedikit saja dilakukan oleh anggota Polri, ini kan citra Polri turun, Mas. Betul. Dan turunnya bukan hanya drastis, turunnya ini terjun drop ya. Ya, ibaratnya seperti terjun bebas. Nah, maka kita harus bisa segera mungkin rebound, naik kembali. Nah, salah satu caranya ya kita harus akselerasi di reformasi kultural. Iya. Nah, ini kita yang menarik begini, Pak Wahyu. Mengapa akselerasi reformasi kultural ini dianggap signifikan dalam mengubah perilaku di tubuh Polri, Pak? Bukankah Polri sudah memiliki nilai dalam sistem yang menjadi panduan anggota Polri baik saat bertugas maupun bermasyarakat? Ini kan sudah ada benchmarknya seperti itu. Itulah yang menjadi masalah. Kami minggu lalu diskusi dengan teman-teman SDM, ya. Nilai-nilai kita sudah punya, moralitas kita sudah kita pegang, panduan sudah ada. Sekarang problemnya kan di implementasi. Implementasi ini soal budaya organisasi, itu soal reformasi kultural. Jadi artinya barangnya sebelumnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita melaksanakan, bagaimana kita konsisten. Nah, itu saya kira yang menjadi penting di situ, Mas ya. Iya. Nah, oke, saya ingatkan juga kepada pendengar dan netizen, bisa juga WhatsApp di kami atau ingin bertanya silakan di 081 1806543 untuk WhatsApp, atau telepon silakan di 021 586 9000 021 586 9000. Kami masih dalam Radio Talk bersama Kompolnas. Ada Mas, saya panggilnya Mas Wahyu terus ya. Karena masih muda gitu sih. Jadi saya harus manggil Mas gitu ya. Dengan Mas Wahyu Rudanto, beliau adalah komisioner dari Kompolnas. Silakan sekali lagi di 021 586 9000. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah sejauh ini Polri sudah cukup kooperatif dalam respon desakan untuk melakukan reformasi di kultur, Pak? Gimana responnya, Pak? Apakah ini positif atau masih setengah positif gitu? Desakan sudah dilakukan, gerakan juga sudah dilakukan. Hanya masalahnya anggota Polri ini sekarang ini ada 460.000. 430 itu anggota Polri, lalu yang 30.000 lagi adalah PNS Polri yang juga. Sementara Kompolnas cuma berapa, Pak? Kompolnas ini anggotanya cuma 9 orang. Harus mengawasi 460.000. Tentu tidak mungkin, maka kita juga harus dibantu dengan publik. Jadi artinya Kompolnas ini sangat dekat dengan publik, masukan. Karena itu Kompolnas mempunyai salah satu kewenangan antara lain menerima saran dan masukan masyarakat. Nah, ini pas di acara ini ya, Pak ya. Acara ini juga termasuk. Jadi selain kami terima dalam bentuk email, surat maupun kita punya yang namanya e-lapor, Mas, yang bisa online. Itu satu hari rata-rata 10 sampai 15 pengaduan per hari. Hari ini mulai kalau kita hitung dari Januari sampai hari ini sudah hampir 2.000 pengaduan. Sehingga kita para komisioner sering harus klarifikasi juga ke daerah untuk hal yang menjadi berita publik yang kita sebut sebagai kasus menonjol. Banyak sekali. Kemarin saya juga ikuti tuh Pak Wahyu ke Maluku kalau nggak salah, dan langsung ngobrol dengan para anggota di barak juga, makan bareng. Ini sebenarnya apa sih, Pak? Apa ini juga sebagai sebuah langkah untuk change cultural Polri gitu, polisian. Jadi ingin kami sebutkan ini tugas pokok Kompolnas, Mas. Undang-undang memerintahkan kami untuk melakukan 2 tugas pokok. Yang pertama, memberikan pertimbangan Presiden mengenai pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Sudah dilakukan, sudah berjalan. Yang Pak Sigit sekarang terpilih. Yang kedua, kami punya tugas pokok membantu Presiden dalam menentukan arah bijak Polri di bidang SDM
bidang anggaran, bidang sarana prasarana, dan bidang operasional. Yeah. Nah, kedatangan kami kemarin ke Maluku salah satunya adalah kami ingin lihat apa sih hal-hal yang terjadi dalam hal pembinaan SDM di lembaga pendidikan paling dasar. Yeah. Kami datang ke SPN, SPN dan Maluku ini Mas kan perbatasan dengan Filipina, Yeah. dan kemudian dia juga termasuk daerah tertinggal. Tapi sangat terkenal karena kejadian kecil saja menjadi bukan hanya nasional, mendunia. Polisinya kan harus kuat. Nah, Yeah. SPN ini menjadi penting karena dari 430.000 tadi yang anggota Polri itu 92% itu bintara. Yang perwira itu hanya 8%. Jadi artinya pendidikan di level SPN itu menjadi sangat penting. Disitulah mulai selain doktrin agar mereka juga secara kultur nanti bisa menjiwai tugas-tugas Polri. Nah, Kompolnas kan harus di dalam selain undang-undang kita ada Kepres 17. Di Kepres disebutkan ketika menyusun arah bijak Kompolnas bekerja sama bersama Polri. Disitulah kita interaktif, apa kendalanya, apa masalahnya, sehingga kita bisa tahu kelemahannya dan publik juga bisa tahu di mana sih sebetulnya masalah yang jangan hanya mengkritik tapi juga memberikan solusi. Betul. Apalagi kalau misalnya apa yang dilakukan Pak Wahyu kemarin ya ke Maluku, itu kan yang di atas situasi seperti apa dan di bawah kita juga bisa tahu jadinya. Betul, gitu ya, kalau ada gap ya, bisa diperbaiki begitu ya Pak. Karena polisi di Jakarta berbeda dengan polisi di daerah Mas. Di Jakarta yang namanya internet nggak ada masalah, di daerah ada masalah. Sebenarnya kan zaman digital. Kemudian masyarakat yang kritis itu di Jakarta banyak sehingga polisinya terpacu untuk selalu update. Di daerah tidak, tetapi kejadian-kejadian yang berskala internasional sering di daerah. Di Maluku misalkan ada pergolakan soal separatis seperti Papua. Itu kan polisi yang bekerja semua, Mas. Oke. Sekali lagi nanti kita di menit 30 jeda iklan, tapi setelah iklan nanti saya berharap ada suara pendengar masyarakat yang ingin bertanya langsung silakan di 0215869000. Tapi sebelumnya Pak Wahyu, apa langkah pertama yang utama yang harus dilakukan Polri agar reformasi kultural ini berjalan efektif dan memberikan dampak yang positif juga untuk berbagai kalangan, bukan hanya Polri tapi masyarakat juga dan seluruh stakeholdernya begitu? Yang pertama tentu masyarakat harus melihat Polri dari segala aspek sesuai dengan posisi masyarakat. Polisi ini ibaratnya akuarium, Mas. Jadi sekarang ini di era digital masyarakat bisa lihat apa yang dilakukan polisi, sehingga polisi sudah nggak bisa lagi main-main. Yang kedua, internal harus ada selain punishment kalau orang melanggar juga ada reward. Ini harus imbang, jangan orang itu disalahkan terus. Betul. Tapi kalau yang berhasil nggak dikasih penghargaan. Nggak ada semangat ya. Karena bagi polisi itu penghargaannya bukan sekedar dipuji saja, tapi ada kesempatan karier, misalkan sekolah. Kemudian ada juga kenaikan pangkat, ada juga kenaikan kelayakan hidup, Mas. Ya karena apalagi di seperti tunjangan itu kan rendah ya. Kalau kita bicara soal gaji relatif kita nggak bisa kurang dan cukup, itu relatif, tetapi setidaknya apabila ada dorongan-dorongan remunerasi yang memadai tentu akan meningkatkan motivasi dalam bekerja. Berarti reward and punishment ini harus berjalan. Ada, dan kami melihat sementara ini kadangkala untuk rewardnya masih dirasakan ya, beberapa pihak menilai masih kurang ya. Baik pendengar dan juga netizen El Sinta yang menyimak siaran ini langsung di Radio El Sinta dan jaringannya Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Lampung, Medan, Palembang, Tegal dan sebagainya, dan juga yang menjangkau siaran ini via streaming di radio elsinta.com dan juga di video.com. Kita jeda dulu untuk menyimak sejumlah pesan berikut ini, dan selepas ini silakan untuk Anda yang ingin berinteraksi di 0215869000. Sekali lagi 0215869000. Kita jeda dulu untuk menyimak yang berikut ini. Tetap dalam Radio Talk bersama Kompolnas. Anda masih mendengarkan Radio Talk, El Sinta News and Talk. Halo, saya Oki Irmanita, saya co-founder di Aktivis Milenial. Apresiasi yang tinggi-tingginya kepada El Sinta yang membuat acara khusus untuk milenial. Ya, saya harap kedepannya
acara ini semakin rutin diadakan menggunakan tema-tema yang terfokus, juga menghadirkan narasumber yang inspiratif dan tentu saja ada perwakilan dari kaum muda. Good luck. Hai teman-teman, mau tahu gimana kita menghadapi tantangan ke depan? Nama saya Davinur Rahmani Maulianza. Visi generasi kini mengajarkan kita tentang tantangan yang dihadapi generasi milenial, di mana harus bisa beradaptasi dengan perubahan, harus bisa melihat peluang yang ada, apalagi di dunia kerja yang selalu dinamis dan berubah. Nah, benar. Visi generasi kini bisa jadi pilihan kita untuk dapetin berbagai insight. Kenapa? Karena ada banyak sharing yang keren banget. Halo, aku Agnia Banat dari Millennial Fest. Untuk visi generasi ini, semangat terus untuk memberi kesempatan bagi para kaum muda untuk mendengarkan sharing-sharing dari para expert dan ibaratnya mempertemukan mereka dan memperluas jaringan atau network mereka. Jadi jangan lupa ya, visi generasi kini di El Sinta pada Jumat pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan Radio Talk, El Shinta News and Talk. Baik, Anda masih dalam Radio Talk bersama Kompolnas. Kita siaran langsung dari studio Kompolnas di Tirtayasa, Jakarta Selatan. Dan ada Dr. Wahyu Rudanto, MSI. Beliau adalah Komisioner Kompolnas. Kita bahas mengenai satu hal yang menjadi menarik ya, di tubuh kepolisian yang dipantau terus oleh Kompolnas. Ini ada pendengar, Pak Wahyu. Kita simak dulu ya. Ada Pak, di Semarang nih, ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto. Halo, selamat pagi Pak. Ya, ya ini. Silakan Pak Toto. Ya, siap. Ya, ada Pak Wahyu juga sini. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya menarik sekali perbincangan pada kesempatan pagi hari ini. Saya suka sekali karena memang kepolisian itu kan satu sisi memang memiliki memiliki keterikatan kuat bagi kita masyarakat ya, baik buruknya polisi itu pasti akan dilihat oleh masyarakat kita dan juga akan dikontrol benar oleh masyarakat kita. Dan di bawah kepemimpinan Pak Listio Sigit ini banyak tantangan di kepolisian, apalagi soal reformasi yang ada di kepolisian. Kita tahu ya kalau Pak Listio Sigit ini mencanangkan presisi kemarin ya, prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan. Ini kan bagian dari reformasi yang dilakukan oleh kepolisian, kira-kira begitu. Nah, ini barangkali tidak lepas juga dari peran pengawasan Kompolnas yang ada. Tapi saya ingin tanya bagaimana sebenarnya Kompolnas ini melakukan pengawasan reformasi di kepolisian dengan baik ya. Artinya apa? Agar kemudian tujuan itu tercapai, tujuan reformasi itu dicapai, baik itu dari kinerjanya juga atau bahkan sistemnya Pak. Yang penting agar agar kepolisian nanti lebih baik ke depannya dan kita masyarakat lebih percaya pada hukum lah, karena salah satu salah satu wajah hukum kita ya kepolisian itu. Terima kasih. Oke Pak Toto, terima kasih. Di Gunung Pati, Semarang. Kita dari Semarang menuju ke Sumatera Utara nih, Pak Wahyu. Ada Marwan. Mas Marwan, kalau Marwan berarti Bang nih. Bang Marwan di Kota Medan. Selamat pagi, Bang Marwan. Mas Aryo, pagi. Apa kabar Bang Marwan? Silakan pertanyaannya langsung nih. Oke, gini aku singkat aja nih Pak. Kan memang Polri sendiri harus transformasi Polri yang presisi ya untuk prediktif, responsibilitas sama transparansi yang berkeadilan. Nah, saya rasa memang Kompolnas nih yang bisa untuk ikut bisa sama-sama mendampingi atau juga mencari jalan bagaimana agar kepolisian agar bisa semakin baik. Jadi gini aja singkatnya Pak Wahyu, bagaimana proses edukasi kepada anggota Polri untuk lebih paham SOP penegakan hukum agar pelaksanaannya sendiri tuh bisa maksimal tuh di tubuh Polri gitu Pak Wahyu. Itu aja Bang Aryo. Terima kasih Bang Marwan. Horas. Ada satu lagi ini dari Jakarta sekarang ini, Pak Rehan. Selamat pagi Pak Rehan, silakan. Selamat pagi Pak Haryo, Pak Wahyu. Saya sih mau nanyakan begini, bagaimana proses pelayanan masyarakat
agar lebih optimal dari lapor sampai dengan tindak lanjutnya. Terus harus dievaluasinya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Rehan ya. Oke, pagi. Waduh, ini terima kasih semuanya. Baru dibuka telepon langsung banyak telepon, 3 dulu Pak ya. Iya. Tapi emang saya batasi 3, nanti ada WhatsApp yang masuk juga, nanti kita akan bacakan satu-satu. Silakan, ada pendengar Elsinta tadi dari Semarang, Medan, dan Jakarta. Pak Toto dulu. Terima kasih Pak Toto, Pak Marwan, dan Pak Reinhard. Mungkin yang sama kan saya jawab sama ya. Betul. Jadi begini Pak Toto, Pak Marwan, dan Pak Reinhard. Kalau bicara soal pengawasan, memang itu tupoksinya Kompolnas. Ya. Tapi ada problem Mas. Yang pertama, Kompolnas ini anggotanya hanya 9 orang. Nah, kita ada staf memang yang membantu, kita 60 orang. Ya. Nah, tentu tidak mungkin, sementara laporan tadi sudah disebutkan sangat banyak sekali. Nah, oleh karena itu partisipasi publik juga kita harapkan. Yeah. Jadi Kompolnas tidak akan bisa bekerja tanpa adanya support dari publik. Nah, kami punya mekanisme yang namanya penerimaan saran dan masukan dari dan keluhan dari masyarakat, SKM namanya. Yeah. Silahkan itu kirim ke kami. Kemudian kami akan follow up karena kami punya kewenangan melakukan klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan pada banyak aspek. Karena polisi ini kalau kita bicara soal bagus ya bagus, tapi kalau kita bicara soal buruknya juga ada. Nah, saya kira buruknya itu harus kita minimalkan seminimal mungkin, sehingga itu peran dari masyarakat agar harapan Pak Kapolri prediktif tercapai. Nah, pertanyaan yang kedua ini menarik, edukasi anggota Polri tentang SOP tentang hukum. Begini Pak Marwan, bahwa anggota Polri tadi sudah saya sebutkan itu jumlahnya 460, di mana 460.000 ya, di mana 430.000 anggota polisi aktif ya, yang dia punya pangkat polisi, mulai bintara sampai jenderal. Itu yang bintara, jadi yang bintara itu 92%. Jadi mayoritas itu bintara. Nah, kami paham bahwa peraturan itu banyak dan harus dipatuhi oleh anggota. Nah, edukasi dilakukan terus-menerus, ada bentuk-bentuk mulai dari DSPN, pelatihan-pelatihan. Nah, maka yang sekarang Kompolnas memberikan dorongan ke Mabes Polri adanya pengawasan pada level yang berjenjang. Yeah. Jadi mulai dari di tingkat rendah itu mulai dari regu itu ada apel tiap pagi, ada pembekalan, penjelasan dan sebagainya, terus berjenjang. Yeah. Jangan sampai ada yang putus. Ketika ada yang putus maka akan menjadi masalah. Nah, tentu kami paham tidak bisa 100% menguasai. Karena mungkin gini Pak, kan produk hukum itu sekarang ini update banyak banget ya, banyak sekali ya. Yang dihasilkan misalnya DPR, peraturan-aturan dan lainnya. Apalagi ada misalnya kesepakatan bersama antara kepolisian dengan siapa dan siapa begitu. Dan ini kan harus turun ke bawah dan juga harus dipahami oleh para anggotanya. Nah, kadang-kadang anggota dan masyarakat. Masyarakat betul. Jadi yang sering terjadi masyarakat ada juga yang nggak paham. Ada yang sangat paham tapi berlebihan. Nah, saya kira ini kondisi wajar lah, dinamis dan ini wajar. Tapi terima kasih Pak Marwan. Apa yang menjadi jalan Pak Marwan itu menjadi penting bagi kami. Artinya publik sampai di Sumatera Utara pun melihat ada persoalan di sini. Nah, jadi keluhan ini perlu kami sampaikan di Kompolnas itu sampai hari ini hampir 2.000 laporan ya, dari Januari sampai sekarang ini September. Dari 2.000 laporan itu 85% itu di bidang serse. Jadi memang betul kalau disampaikan Pak Marwan ini soal hukum, laporan yang masuk Kompolnas pun mayoritas adalah di bidang penegakan hukum. Walaupun tugas polisi bukan hanya penegakan hukum tapi juga Rekamtipmas. Nah, tadi yang ketiga soal pelayanan masyarakat. Betul. Memang ada SOP, ada batasan. Nah, problemnya sering di lapangan tidak konsisten dan sering, mohon maaf, ada beberapa dulu disebut oknum, sekarang disebut sebagai personel yang melakukan penyalahgunaan wewenang atau perilaku-perilaku buruk, misalkan mengulur-ngulur waktu, mempersulit persoalan. Inilah yang kita sebut sebagai persoalan kultural.
yang sekarang kita benahi, karena aturannya jelas sekian hari harus dilaporkan, sekian hari harus sudah diputuskan dan sebagainya. Sering di wilayah itu dengan berbagai alasan lah, ada alasan ekonomi yang kita sering kenal dengan istilah 86 dan sebagainya. Itu yang harus kita berantas. Karena itu kita terbuka untuk menyampaikan hal seperti ini, Pak Reinhard. Kalau lapor ke Kompolnas sekarang sudah Bapak nggak perlu, kebetulan Bapak orang Jakarta ya, tapi untuk yang di luar Jakarta sudah nggak perlu datang ke kantor Kompolnas, bisa Bapak tinggal buka saja websitenya Kompolnas. Di situ ada namanya e-lapor, tinggal Bapak masukkan data-datanya, sudah bisa Bapak dari genggaman handphone sudah bisa melaporkan itu, dan kami akan segera merespon dengan cepat karena kami punya SOP 14 hari laporan masuk itu harus sudah ada respon. Gitu ya. Jadi karena gini Pak, ketika ada laporan masyarakat memang dilakukan tindak lanjuti. Tapi kan kalau kita mengukur sebuah prestasi, artinya bisa kita ukur bagaimana tindak lanjut dari pelaporan itu. Nah, seberapa lama itu dituntaskan, seberapa lama itu ditindaklanjuti. Makanya tadi ada yang mengatakan bagaimana evaluasinya untuk itu. Gimana tuh Pak? Kompolnas bisa mengevaluasi itu? Kami secara rutin melakukan rakorwas dengan para Irwasda, karena partai kami Irwasda. Ada berbagai masalah juga, walaupun ada yang teknis ya, misalkan soal jaringan, soal anggota terbatas, tapi ada juga soal kultur tadi. Itulah kemudian kemarin ketika kami rakorwas terakhir ada kesepakatan dengan para Irwasda, karena ini menyangkut citra Polri, sehingga apapun yang menjadi laporan masyarakat itu harus kita follow up. Terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan publik banyak, Mas. Ya, karena publik banyak itu artinya hal itu harus menjadi atensi, dan itu segera kita berikan rekomendasi. Kami kepada Kapolri itu memakai dua cara. Ada yang kalau yang khusus kita pakai surat-surat rahasianya terbatas, ada yang kita audiensi, ya, ada yang kita sampaikan ke publik. Ya, beberapa kalau kita sampaikan ke publik itu kita berarti butuh dukungan publik. Nah, misalkan soal FS ini misalkan. Nah, kita banyak beberapa kali ke publik sampaikan, karena apa? Kita butuh juga publik itu memberikan support kepada pihak-pihak yang dalam hal ini dalam tanda petik agak kesulitan ketika akan mengungkap kasus ini. Dan dengan adanya dukungan publik, akhirnya kan kasus ini kan bisa secara cepat teratasi lah. Sekarang terakhir informasinya kemarin kasusnya FS sudah masuk ke P21. Nah, ini butuh dukungan publik, butuh support publik. Nah, dan itulah maka beberapa hal ketua kita kebetulan Pak Prof Mahfud itu orangnya agresif dan dinamis, sehingga hal yang membutuhkan atensi publik, beliau dengan cepat lalu melakukan komunikasi ke publik. Ini langsung test the water, trigger gitu langsung. Itu jadi masyarakat juga distimulus untuk ayo dong sama-sama kontrol ini begitu ya. Kadangkala memang birokrasi itu juga harus didorong dengan dalam tanda petik tekanan publik. Tentu tekanan yang positif ya. Betul. Sehingga hasilnya juga jadi positif Pak ya. Oke, saya ingatkan pendengar untuk bisa WA, silakan di 081 180 6543. 081 180 6543. Kita masih terus bahas mengenai sesuatu hal yang menjadi sorotan publik belakangan ini ya. Di Polri dan Kompolnas saat ini juga terus melakukan pemantauan kinerjanya untuk mengawasi kepolisian. Kita masih bersama Dr. Wahyu Rudianto MSI, Komisioner dari Kompolnas. Ini ada WA dari pendengar Pak Wahyu. Satu dulu nih Pak. Satu dari Bogor, Pak Mulyana. Buatkan aturan bagi oknum, terutama yang berpangkat tinggi Pak, yang suka membackingi dan menimbulkan kriminal. Ini oknum Pak. Jadi kira-kira bagaimana? Apakah ada aturan dan kira-kira bagaimana juga penindaklanjutannya ya. Apakah perlu dorong publik lagi ya. Terima kasih Pak Mulyana, silakan mungkin Pak Wahyu bisa ditanggapi dulu. Terima kasih Pak Mulyana dari Bogor. Ya, namanya oknum itu selalu ada. Ya, betul. Ya, mekanisme sudah diatur, kita sudah punya rambu-rambu. Kalau soal tindakan kepolisian, ada yang sekarang terbaru peraturan kepolisian Perpol nomor 7 tahun 2022 itu tentang kode etik profesi. Jadi polisi itu punya kode etik dalam menjalankan tugasnya. Kalau soal backing itu berarti soal etika. Nah, tentu kalau memang benar-benar ada bukti Pak Mulyana, Bapak bisa berkirim langsung ke pihak Polri, tetapi kalau khawatir nanti ternyata di Polri kemudian disimpan, ditaruh di bawah meja, silahkan kirim ke Kompolnas. Ya. Apa emailnya atau telepon atau? Bisa email, tapi lebih
pas kalau bentuknya e-lapor, karena kita E-lapor, langsung bisa nanti klarifikasi ke pihak bersangkutan. Ya. Tapi kalau email, kalau kita hanya dapat data saja. Ya. Tetapi kalau masalahnya sudah sangat mengakar dan sudah menjadi keluhan masyarakat secara tidak bisa lagi dipecahkan, silahkan sampaikan ke kita dan kita akan bantu expose. Beberapa kali kita lakukan dan misalkan tindakan kekerasan, ada tempat pungli. Nah, itu dengan jalur kita, Pak Mulyana, kita bisa mendorong untuk sesegera mungkin kita follow up. Ya, harapannya tentu harus kita jadikan polisi ini baik. Polisi itu sejak awal dididik menjadi orang baik. Ya. Maka ketika dia berbuat tidak baik tadi menjadi backing, berarti ada problem ketika dia menjalani profesi polisi. Itu persoalan lingkungan itu salah satunya masyarakat. Oke. Itulah ya pertanyaan dari WhatsApp yang masuk tadi dari Pak siapa tadi ya? Pak Mulyana. Ini juga ada WhatsApp lagi dari Tangerang nih Pak Sutrisno. Adakah anggota Polri yang ingin keluar atau resign jadi dari institusi tersebut yang mungkin punya bisnis atau kesibukan yang bisa mengganggu tugas pokok Polri? Apakah pernah ditanyakan ke anggota? Artinya mungkin siapa tahu ada passion tersendiri ya dari para anggota untuk daripada di Polri terus, mendingan ada karir di luar sana. Atau mungkin kepolisian sendiri memiliki jalur-jalur khusus Pak untuk mengawal ini ya. Ada jiwa entrepreneur lah gitu sih. Gimana nih Pak? Ini ada aja pertanyaannya, tapi oke lah, keren juga pertanyaan ini. Terima kasih Pak Sutrisno. Jadi soal cara bertindak etika secara tegas sudah diatur di Perpol nomor 9 2022. Tetapi kasus yang terjadi, ada beberapa anggota yang memang memilih mengundurkan diri. Saya kebetulan karena saya dari unsur kepolisian, saya sehari-hari dosen di PTIK ya. Ada mahasiswa perwira, dia sudah pangkat mayor, kompol, ada pangkat kompol. Karena mungkin dia lebih berjiwa bisnis, dia backgroundnya lalu lintas, dia bisa mengembangkan usaha di bidang transportasi lah ya. Dan itu sangat mengganggu pekerjaannya. Akhirnya dia memutuskan mengundurkan diri dari polisi, jadi pensiun dini istilahnya, pensiun dini. Ini beda dengan yang PTDH tadi. Kalau PTDH kan dikeluarkan dengan tidak hormat, maka pensiun dini itu diberhentikan dengan hormat. Tapi dia sudah nggak jadi anggota polisi lagi, sudah masyarakat biasa. Dan sekarang bisnisnya sukses berjalan dengan bahkan berkembang ke sektor yang lain. Nah, itu nggak aja 1-2, cukup banyak juga itu Pak ya. Kalau puluhan ada lah, ya. Baik, ada juga yang level bintara, dia mungkin pengen jadi polisi lulus SMA, tapi setelah jadi polisi dia ada bisnis lain yang menjadi terganggu karena kesibukannya itu mengundurkan diri. Saya kira itu pilihan-pilihan yang sangat rasional dan justru akan membuat nama Polri baik. Itu diakomodir ya Pak ya oleh Polri sendiri dan Kapolres juga dorong ada ketentuan pensiun dini. Ya, dan itu dimungkinkan pensiun dini itu. Ada juga mungkin dia nikah dengan polisi ya, bintara dengan polwan. Dan perjalanannya polwan ini bisa punya kemampuan masak dan sebagainya, lalu bisa usaha catering, ya sudah ya polwannya mengundurkan diri. Itu cukup relatif adalah kalau puluhan sampai ratusan ada. Dari sekian ribu anggota itu ada. Nah, yang salah itu ketika dia menyalahgunakan wewenangnya untuk bisnis. Nah, itu titik-titik itu yang nggak boleh. Jadi lebih baik memang fair aja Pak ya, kalau memang heavy-nya atau passionnya ke sini. Secara sistem juga Polri siap dan Kompolnas juga memantau itu ya. Ya, ada. Jadi kalau dia seperti itu mundur terhormat, dia akan statusnya pensiun dini. Jadi diberhentikan dengan hormat. Nah, ini lebih bagus daripada ada masalah. Beberapa anggota polisi yang melakukan bisnis itu tetapi menyalahgunakan wewenang. Karena ketika jadi anggota polisi kan dia punya kewenangan yang tidak dimiliki oleh masyarakat biasa. Dia bisa nekan, dia bisa macam-macam, dia bisa meriksa. Nah, akhirnya jadi kasus dan itu akhirnya dia dipecat. Ada beberapa mungkin perdengar nama Papua, ada nama Labrasitorus. Kemarin kami di Kaltara ada yang dia bisnis di penyelundupan dan sebagainya ya. Ini yang nggak benar. Saya kira inilah persoalan kultural ini. Kultural ini yang harus, kalau
jadi polisi nggak mungkin kita kaya raya kayak pengusaha. Maka yang memilih keluar itu lebih bagus karena memang passionnya mungkin bukan jadi polisi. Yeah. Ya, saya kira itu hal yang dan itu banyak terjadi, nggak ada masalah saya ya. Ya. Ini juga ada pertanyaan nih dari pendengar El Sinta yang lain, Pak Bu Dewi di Joglo, dekat kantor El Sinta ini. Dia bertanya, Pak, keganggu sih nggak sih kepolisian dengan kasus Verdi Sambo? Bagaimana meneruskan reformasi kultural kalau ada kasus seperti ini? Terima kasih Bu Dewi. Kalau terganggu sudah pasti. Ganggu ya. Karena gara-gara kasus Sambo ini trust publik menurun drastis. Ya. Tetapi saya bilang tadi ini juga berkah. Tuhan menunjukkan ada yang nggak beres di Polri. Nah, maka sekarang terganggu tapi jangan sampai ini yang berkali kami sampaikan. Saya selaku komisioner di berbagai kesempatan di media sampaikan, jangan sampai kasus ini kemudian merembet ke institusi. Karena ini persoalannya persoalan personal, bukan institusi. Itulah yang sekarang kita lakukan. Maka Kapolri tegas, sekarang sudah ada 5 orang yang di PTDH. Kemarin beberapa putusan demosi, ada yang 4 tahun, ada yang 1 tahun. Tindakan tegas ini dengan maksud untuk memberikan peringatan kepada yang lainnya bahwa ini salah. Nah, harapannya karena kepercayaan publik di Polri itu dinamis sekali, Mas. Begitu tinggi ya. Kemarin kan baru hari Bayangkara. Polisi itu habis sukses vaksinasi sukses, kemudian berbagai hal sukses. Tahu ada kejadian ini habis 1 Juli, pacarannya 5 Juli, lalu wajah kejadian kan langsung drop. Betul. Jadi terganggu ya terganggu, tetapi jangan sampai terganggunya ini mengganggu institusi. Maka walaupun ada kejadian ini, kalau Bu Dewi perhatikan, setiap pagi sampai malam di Jakarta ini tahu persis polisi lalu lintas tetap bekerja dengan ekstra, Babin Kamtibmas tetap bekerja dengan ekstra, patroli tetap bekerja tetap. Itu tektokannya sama El Sinta semua itu, Pak. Dari polisi laporin, pendengar juga laporin, ya kan? Kita pendengar laporin ada kemacetan, polisi juga kasih tahu ini kemacetan udah seperti ini gitu. Dan ini kayaknya kolaborasi yang bagus dan bisa nih Pak naikin citra lagi nih kalau gitu ya Pak ya. Jadi memang ada kasus Verdi Sambo itu drop, tapi di sisi lain tetap harus bergerak ya, show must go on gitu ya Pak ya. Polisi ini kan kadang-kadang dibenci tapi sangat dirindukan, Mas. Benci tapi rindu kita. Iya, jadi orang kan butuh polisi, Mas, pelayanan dan sekarang bisa dibuktikan pelayanan nggak berhenti. Iya. Sementara proses hukum terhadap kasus ini kira mulai kasus Durian 3 tetap berjalan dan nggak ada toleransi. Bintang 2 pun nggak ada toleransi nggak ada toleransi dan sudah terbukti Bintang 2 pun harus pakai seragam oranye. Itu kan kaget juga itu kita lihat ya. Perwira itu perwira tinggi dan jabatan yang sudah sangat terhormat karena memang itu persoalan personal, bukan institusi. Bukan institusi. Baik, kita jeda dulu mendengar untuk menyimak yang berikut ini, tetap terus dalam Radio Talk bersama Kompolnas. Anda masih mendengarkan Radio Talk, El Sinta News and Talk. Ya, halo Mams. Hai Kak, udah sampai kantor sayang. Udah dong Mamski. Oh, syukurlah kalau gitu. Emang kenapa, Ma? Ini, Mama lagi denger Radio El Sinta. Infonya arah ke kantor kamu tuh macet banget deh. Ada kecelakaan katanya. Nah, iya Ma. Tadi kakak juga dengar Radio El Sinta. Ada info itu. Langsung aja aku ambil alternatif jalan lain. Jadi lebih lancar deh sampai kantor. Ini buktinya aku udah di kantor. Mama di mana? Oh, Mama udah OTW kantor juga. Tadi pas jalan keluar dari perumahan, aduh macet parah banget deh. Info dari Radio El Sinta, ada kegiatan di kampus sebelah rumah perumahan kita itu. Duh, bikin macet banget deh. Ya udah deh, Mama ambil arah kanan aja, lebih lancar nih. Wah, untung kita dengar Radio El Sinta ya, Ma. Jadi lebih lancar deh perjalanan. Iya, Radio El Sinta kan bestie kita banget loh. Pokoknya oke deh. El Sinta on the road. Ya udah Kak, selamat kerja ya. Oke deh, makasih Mams. Mama juga hati-hati di jalan ya. Jangan lupa Mas, stay tune El Sinta terus. Pasti dong. This is El Sinta News and Talk. Anda masih mendengarkan Radio Talk, El Sinta News and Talk.
Baik, Anda masih dalam Radio Talk bersama Kompolnas. Ada narasumber yang saya terus tanya-tanyain pagi ini, Mas Wahyu Rudanto MSI. Beliau adalah komisioner dari Kompolnas Republik Indonesia. Saya panggil Mas, Mama, Pak, ini beda dispute terus nih. Oke lah, Mas Wahyu, ini ada WA nih dari pendengar Elsinta, Pak Doan Siagian. Semoga peranan Kompolnas bisa bekerja dengan baik dan optimal, Pak. Wah, ini bentuk dukungan ya dari Doan Siagian. Terus juga ada dari WhatsApp yang lain dari Pak Warsito di Jakarta. Saya minta nomor WA atau telepon pengaduan ke Kompolnas yang bisa dikontak langsung. Apa nih, Pak? Bisa langsung ke website saja, dibuka, nanti akan ketemu alamat Twitter, kemudian e-lapor dan sebagainya di websitenya. Mungkin bisa dibacakan, Pak. Oh iya, websitenya di www.kompolnas.go.id ya. kompolnas.go.id, jadi bisa diklik di sana, langsung di sana bisa langsung referral ke mau ke Twitter, mau ke WhatsApp, atau mungkin mau ke email juga oke kok. Yeah. Bisa ya Pak ya? Bisa langsung. Iya. Ini juga ada pertanyaan dari masyarakat lain, Pak Vincent. Pak, mengenai keteladanan, apakah kepolisian saat ini sedang dalam kondisi krisis, Pak? Karena sebenarnya Pak Listio itu bisa diteladani, tapi karena ada kasusnya Verdi Sambo jadi jatuh. Wah, ini lagi-lagi kasus Verdi Sambo ya. Jadi memang Pak Vincent, ketika ini Pak Robinson ya. Vincent. Oh, Pak Vincent, Pak Vincent juga terima kasih Pak Doan Siagian ini atas dukungannya. Tadi yang Pak Presiden sudah dijawab. Jadi memang ketika kita bicara reformasi kultural, itu kita harus konsisten terhadap doktrin yang ada, tribrata dan caturbrata. Yang kedua memang butuh keteladanan. Dulu kita mengenal Pak Hugeng pada zamannya Nah, sekarang ini kan zaman sudah berubah. Nah, kita memang membangun figur-figur itu, Mas, untuk menjadi teladan. Tentu tidak mudah seperti membalik tangan, tetapi melalui berbagai cara kita lakukan, setidaknya ada keteladanan di level-level bawah. Jadi misalkan seorang di level polsek, dia akan lihat kapolseknya itu memang menjadi panutan. Di level kapolres, kapolres itu sekarang kita bangun, dan Kompolnas mendorong itu terus. Karena itu kita banyak datang ke wilayah, kita memberikan apresiasi. Nanti kita bulan Desember akan memberikan Kompolnas Award yang akan kita berikan. Harapannya kita dari situ setidaknya ada produk maupun figur apa yang bisa menjadi panutan. Nah, ini memang soal kalau disebut krisis bisa ya bisa tidak. Sangat relatif ya. Ya, tetapi memang harus akui kasus Sambo ini membuat benar-benar orang lalu melihat Polri ini seperti makhluk yang salah semua. Kalau di jalan itu polisi sampai ada yang diteriaki Sambo gitu ya. Tetapi tentu harus kita lihat bahwa ini hanya sebagian kecil, Mas. Nggak ada 1%, hanya 0,sekian%. Dan tapi karena ini menasional, apalagi ada melodramanya sehingga menjadi menarik. Tapi percayalah, polisi baik masih lebih banyak. Masih lebih banyak polisi baik. Karena itu tindakan tegas dengan PTDH, dengan ini memecat secara hormat itu setidaknya akan menunjukkan bahwa memang yang layak di polisi ya orang baik. Kalau bukan orang baik jangan jadi polisi. Pangkat apapun ya harus berhenti ya. Di ujung Pak Wahyu, kasih dong ke kita atau ke masyarakat Indonesia yang dengar siaran ini baik di radio maupun di streaming juga di media sosial mengenai apa sih yang perlu diketahui oleh masyarakat luas mengenai reformasi kultural ini, sehingga tadi dibilang Pak Wahyu bukan hanya dikerjakan oleh polisi, Kompolnas, tapi juga masyarakat ikut-ikut sama-sama kita dukung gitu loh. Jadi kalau kita bicara soal reformasi kultural, itu bicara soal budaya polisi, budaya organisasi. Dilakukan oleh polisi tapi juga harus didukung oleh lingkungan. Siapa itu? Masyarakat. Artinya banyak teman-teman polisi yang sudah benar menjadi tidak benar karena dipengaruhi yang tidak benar oleh masyarakat. Ya, tolonglah masyarakat juga ikut meluruskan ini, tapi juga menegur. Jadi polisi ini juga harus ditegur, harus dibimbing, harus diawasi. Itu tugas publik. Nah, polisi akan mencoba bekerja profesional sesuai dengan tugas pokoknya. Kita berharap Kompolnas semangat melindungi, mengayomi, melayani itu betul-betul menjadi ideologi polisi, sementara masyarakat mengawasi, membimbing, juga memberikan solusi kalau ada yang salah. Nah, kalau ini terjadi dengan mulus dan kita semua akan senang, kita semua akan happy,
dan itu artinya reformasi kultural bisa berjalan dengan baik. Sekarang Ya. ini reformasi kultural tersendat-sendat ya karena ada banyak faktor tadi, ada Ya. faktor internal maupun eksternal. Dua-duanya harus saling mendukung. Ya. Jadi satu kata harus kompak Pak ya. Ya. Harus kompak. Baik, Pak Wahyu terima kasih sekali waktunya untuk berbincang dalam Terima Radio kasih. Talk bersama Kompolnas Republik Terima kasih, Mas Indonesia. Aryo, sama-sama ya. Kita ketemu lagi ya Pak ya nanti Ya. ya. Apalagi kalau ada kunjungan-kunjungan kerja tuh Pak. Boleh, Kita bisa iya. pantau langsung Iya, tuh kan iya. Pak ya. Di seluruh Indonesia ya. Kemarin ke Maluku tuh ya. Ini kemarin kami ke Maluku, Pak Beni Mamoto kebetulan ke Bali, Pak Puji sekarang masih ada di NTB. Minggu depan kita ke Bengkulu. Ya, memang tugas kita kan harus ke seluruh Indonesia Luar Pak. biasa Jadi ya. Iya. Pak, sekian ribu anggota Ya. diawasi oleh berapa komisioner Pak? Ada 9 ya. 9 itu 3 adalah unsur pemerintah. Ya. Pak Mahfud MD, Pak Tito dan Pak Yasona. Yasona lalu. Lalu 3 unsur pakar kepolisian, Pak Beni Mamoto, Pak Puji dan saya. Lalu 3 lagi tokoh masyarakat, Pak Yusuf, Pak Dawam dan Bu Pungki. Bu Pungki 2 minggu lalu baru saja pulang dari Papua juga. Jadi memang kami sering intensitas dinamika kegiatannya sangat tinggi Mas, tapi itu demi polisi yang lebih baik, dan kita juga berharap masyarakat mendukung agar polisi Indonesia menjadi polisi baik. Ya. Itu kurang satu unsurnya Pak dari penyiar. Penyiar, media itu juga faktor penting, karena tanpa adanya media, apa yang dilakukan polisi tidak akan terinformasi, apa yang dimauin publik tidak akan tersampaikan. Saya kira media faktor Harus lah, kunci. Pak, Iya. Baiklah. Terima kasih Pak Wahyu atas waktunya sekali lagi. Sukses selalu untuk Sama-sama. salam untuk teman-teman semua di Kompolnas. Dan mendengar sampai di sini Radio Talk bersama Kompolnas. Saya Haryo Ristamaji ucapkan terima kasih. Kita jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.